kitab Nasaihud Diniyah yang kita baca sekarang menjelaskan ghururul usad, tertipunya orang-orang yang bermaksiat. Kalau yang kemarin yang ya, penjelasan yang telah lalu menjelaskan ghururu ahli taat, tertipunya ahli taat. Nah, sekarang menjelaskan tertipunya orang-orang yang bermaksiat. Ya, ada orang bermaksiat tapi dia selalu dalam tipuan. Bagaimana tertipunya? Contohnya, di antara contohnya tertipunya orang-orang bermaksiat, ayyasyal insan summa yatub. Bermaksiat seseorang lalu dia bertaubat. Wa yastaghfiru bilisanih, dan dia mengucapkan istighfar dengan lisannya. Min ghairi ma'rifatin bi syaraiti taubah, tanpa mengetahui terhadap syarat-syarat taubat. Kuring geus taubat, ai syarat taubat sabari duka teuing, nah tertipu. Harus tahu syarat taubat. Ya. Ada orang mengaku dirinya sudah taubat, bahkan dia membaca istighfar, tapi dia tidak tahu syarat-syarat taubat. Lalu dia menyangka bahwa dirinya sudah taubat, menyangka bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Nah, orang yang seperti ini dia adalah orang yang tertipu. Siga nu geus taubat padahal can taubat gitu. Kata kedah apa? Syarat taubat. Syarat taubat ada 3 yang berhubungan dengan Allah. Yang pertama harus ada penyesalan. Yang kedua meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga berniat tidak akan melakukan dosa tersebut. Nah, itu syarat taubat. Kemudian dosa ada yang berhubungannya langsung dengan Allah, seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan zakat, meninggalkan haji. Sudah mampu, bagaimana caranya? Ada caranya. Kalau sholat harus diqadha, wajib kita mengqadha sholat ketika kita dahulu meninggalkan sholat, baik sengaja atau tidak sengaja, wajib diqadha, baik sengaja atau tidak sengaja. Ya, tidak sengaja pun wajib diqadha, apalagi kalau sengaja. Nanti ada tartiban cara mengqadhanya, jangan salah. Kalau meninggalkannya dengan sengaja, itu mengqadhanya wajib fauran, segera saat itu. Contoh, orang tidur, ya, subuh dia bangun, adzan waktu subuh dia bangun, sudah bangun tidur lagi, bangun jam 8, maka saat itu wajib qadhanya segera, tidak boleh nanti qadhanya nanti siang, nggak boleh, dosa, harus segera. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholatnya sengaja, karena dia sudah bangun di dalam waktu beda lagi. Kalau dia bangunnya itu jam 8, tapi bukan tiap hari jam 8-nya, bukan. Ya. Dia tidur malam, ternyata nggak nyenyak, bangun jam 8. Tidak sempat dia bangun pada waktu subuh. Nah, itu maka qadhanya tidak wajib fauran, tapi sunnah segera. Sunnah. Segeranya sunnah. Jadi ada menyegerakan qadha salat itu segera, ada wajib segera, ada yang sunnah segera, tergantung sebabnya. Kalau sebabnya kesengajaan, nah itu bisa jadi wajib segera. Kalau tidak sengaja, itu sunat segera. Itu contohnya seperti itu. Artinya bagaimana? Ya kalau kita mau tobat yang benar, ngaji bab tobat punyaan. Ngarana erek tobatnya. Hari yang tobatnya ngaji heula bab tobat. Minimal tak kitab Ihya, kitab Minhajul Abidin baca, sok geus baca, ngerti, amalkeun. Maka bisa. Nah, kalau kita tidak tahu syarat-syaratnya tobat, yang dikhawatirkan hurur gitu. Seolah-olah kita sudah tobat padahal hakikatnya belum tobat, tertipu kita. Ya, tertipu karena tidak mengetahui syarat-syarat tobat. Jadi artinya bagaimana? Kudu ngaji atuh bab tobat. Aya khusus kitab taubah nu ayeuna dihanca ku urang. Kitab Ihya teh. Ya, yang kita sedang pelajari kitab taubah itu kita menerangkan
Syarat tobat, bagaimana cara tobat yang sebenarnya agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena artinya orang yang bertobat tapi tidak didasari dengan ilmunya, maka dia bohong tobatnya. Wadul tobatna. Siganu tobat padahal can tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua diberikan taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wa ilal marji wal ma'ab.